Bismillah, alhamdulillahirrabbilalamin, para murid, para santri, para pemirsa. Pada malam hari ini tanggal 14 Mei 2022. Pada video kali ini guru menambahi satu video lagi tentang diberi judul Sang Kodrat. Di dalam tulisan ini diajak atau diberi pemahaman dan pengetahuan oleh guru dengan judul Melihat dan Mengetahui Sang Kodrat. Karena ini banyak sekali makhluk atau manusia, terutama kita di bumi Pancasila, karena kurang memahami kodrat atau siklusnya alam, sehingga kita memahami hidup, kita menerima kehidupan ini sering mengeluh, bisa dikatakan sering tidak cocok dengan apa yang diharapkan. Semoga dengan memahami apa yang dijelaskan oleh guru di sini, khususnya para murid dan santri ya, kita lebih luas, lebih leluasa memahami arti makna tentang kehidupan dan kita yang sekarang berada di alam dunia, sehingga menjadikan makhluk yang lebih mengerti, lebih sabar karena mengerti dengan proses kehidupan. Semoga dengan mengerti ini nanti kita pun akan bisa mampu untuk merubah diri kita, keluarga kita dengan perlahan, tapi menuju ke arah kepastian ya. Para pemirsa, para murid ya, ini coba dipahami, diajarkan siklus dalam kehidupan di dunia ini. Ini manusia ini di dunia rata-rata kita hanya mengenal yang disebut buruk atau hanya baik. Inilah kekurangan kita sebagai manusia, terutama di bumi Pancasila. Taunya itu baik, buruk, kaya, miskin, untung, merugi. Guru memberi metode begini ya, buruk dan baik itu konsep atau kodrat yang sudah ditetapkan oleh Sang Maha Penetap. Artinya siklus dan terus menerus yang tidak ada akhirnya di dunia ini. Di antara baik dan buruk itu ini di tengah ini loh ada celah. Di antara baik dan buruk, antara sisi tengah ini nilainya hanya persentasenya hanya berapa persen. Inilah yang disebut benar ini loh. Benar atau kebenaran itu nilainya sangat kecil. Artinya manusia atau siapapun atau hukum alam, dia yang dalam nilai benar dan dalam kebenaran itu jumlahnya sangat kecil. Dan kebenaran itu sangat tersembunyi. Dan kebenaran itu terbukti atau dia berada tumbuhnya di belakang. Sehingga manusia itu disebut getoniku mburi. Nah itu karena sudah mengalami peristiwa sehingga dia menyesal, karena letaknya di belakang dan nilainya sangat sempit. Satu contoh guru memberi lingkaran ini ya. Kalau toh lingkaran buruk, lingkaran baik di dunia, ini guru memberi persentase dari aspek buruk yang bisa berubah jadi baik itu hanya 12%. Di samping keburukan di sini ada kebaikan. Ini nanti juga ada orang baik, tetap baik, dia pun akan bisa mengalami buruk 12%. Tapi di antara 12% dari nilai suatu lingkungan atau bentuk dimanapun keberadaan, itu pun belum tentu semuanya bisa. Karena nilainya sangat kecil ini loh, manusia yang akan bisa berubah. Sangat sempit sekali, nilainya sangat kecil. Inilah yang disebut benar ini. Lantas dengan memahami ini apa artinya guru? Kalau toh kita manusia ya, kita guru di video ini membahas tentang buruk atau miskin atau sakit atau susah. Sedangkan manusia yang mengalami itu jumlahnya, kalau ini 12% yang bisa berubah, kemungkinan yang tidak bisa berubah
kan 88%. Makanya sehingga manusia itu berputar di siklus itu aja. Ada yang kaya nanti miskin lagi. Ada yang sembuh nanti sakit lagi. Karena belum menemukan titik kebenaran ini. Di dalam siklus baik atau orang yang berhasil atau orang yang kaya, itu kalau dia terlena dari konsep, dari apa prinsip-prinsip yang sudah dipegang, dia lupa dengan prinsipnya, dia sudah menjadi sukses, kemungkinan 12% dari sini dia pun juga akan turun. Karena apa? Nilai kesalahannya ada. Nah, dari metode ini yang diutamakan guru, kalau sudah memahami bahwa dunia itu kanan dan kiri, baik dan buruk, kewajiban kita, kewajiban para pemirsa untuk mencari ini yang disebut benar. Sulitnya di sini. Mencari kebenaran atau mendapat kebenaran, nilainya maksimal hanya 12, guru memberi standar. Satu contoh, manusia kita melakukan dalam kehidupan satu contoh 1 tahun ya. Kita benar kemungkinan ini bisa hanya 12, itu kalau orang berilmu dan sudah pengalaman. Lantas bagaimana manusia melakukan kehidupan itu 1 tahun? Dia belum mempunyai pengalaman, tidak mempunyai pembimbing, tidak mempunyai pengetahuan. Makanya manusia itu banyak hal yang salah sehingga hidupnya susah. Keluarganya korat-karit sehingga kadang tercerai-berai. Ekonominya hancur. Raganya rusak. Ya karena ini nilai kebenaran ini loh belum didapat ya. Yang penting para pemirsa khususnya para murid ini harus betul-betul dipahami. Baik dan buruk, kaya dan miskin, tengah ini loh kebenaran cuma segini. Maka guru selalu menekankan ya, kalau sudah mendapat kebenaran atau mengerti suatu tuntunan yang benar, sekali-kali jangan ditinggal, bunuh diri lagi nanti. Terputar lagi menjadi konsep di sini. Nah, dari pemahaman ini, manusia kita kalau ingin berubah, satu contoh ya, dari orang atau manusia miskin atau tidak mampu atau sakit, carilah namanya konsep ini harus benar. Atau tuntunan atau cara yang benar. Banyak kan di Indonesia orang sakit mencari solusi, mencari obat, bisa juga di alternatif, bisa juga di medis. Itu kalau kita menemukan dengan cara yang tidak benar dan orangnya pun ilmunya tidak benar, itu nanti yaitu masalah terus. Apalagi yang terjadi di negara Indonesia khususnya di Jawa. Banyak orang melakukan hal ke tempat-tempat spiritual, tempat-tempat agama. Karena di situ itu janji ya, itu cerita atau fiksi dibuat untuk sebagai obat untuk harapan ke depan. Makanya kenapa bangsa Indonesia terutama yang identik dengan agama dari seberang itu satu atau sedikit pun tidak akan pernah berubah meskipun dia sakit atau kenapa? Karena yang dijalankan itu loh cerita. Nah, dengan memahami semoga para pemirsa ya, hati-hati dengan cerita-cerita. Carilah itu ilmu, jangan cari cerita untuk merubah kehidupanmu, untuk merubah kesehatanmu, untuk merubah menjadi baik. Cari ilmu, jangan cari cerita. Guru mau memberi kekuatan bahasa di sini. Kekurangan atau kesalahan bangsa atau masyarakat. Kalau ada bahasa itu dari Arab, kalau itu cerita, kok asumsikan itu ilmu? Bukan ya, ini harus dipahami para pemirsa. Suatu kalimat itu menerangkan banyak hal cerita. Lah ini kekurangan masyarakat. Datang ke sosok agama. Dia ingin mencari mendapat kesehatan, ekonominya berubah, keluarganya baik. Diberilah suatu kalimat, disuruh membaca berulang-ulang. Itu tidak ada hubungannya karena itu bukan ilmu. Itu bahasa. Kadang yang lebih konyol, bahasa itu menerangkan cerita, menerangkan orang atau sejarah orang masa lampau. Nah itu harus digali betul-betul ya para pemirsa. Kalau kemarin-kemarin sudah terpelosok, sudah terjerat dari hal-hal itu, di video guru yang lain sudah diberikan cara-cara untuk menetralisir dari dogma, dari gendam-gendam yang membuat pemikiran menjadi tidak baik. Ini rumusnya ya.
Untuk menjadi lebih maju, mengubah derajat, biar kehidupan lebih meningkat, ekonomi meningkat, carilah namanya kebenaran dulu. Harus cari benar dulu. Jangan cari asumsi, jangan cari cerita rumusnya. Nah, untuk mencapai derajat naik, inilah yang dibutuhkan dari untuk melawan siklus ini. Karena setiap manusia ini ada siklus sebelum kita lahir. Satu contoh ya, ada orang di sini nyun sewu permisi dalam keadaan miskin. Dia sebelum lahir itu sudah ditentukan dari gen ibunya, gen bapaknya. Dipengaruhi pola pikir bapak dan ibunya, dipengaruhi oleh keadaan iklim dan cuaca. Belum lagi nanti dipengaruhi dari pendidikannya. Sebelum lahir dia dipengaruhi oleh hari-hari kelahirannya, dari netu-netunya. Yang jadi problem, kalau sudah ditetapkan dari konsep alam jadi orang miskin, hati-hati di dalam ruh kita masing-masing ya, ini kontrol untuk pribadi. Kalau kita sudah dilahirkan dari kodratkan untuk miskin, artinya di dalam ruh atau jiwa kita itu ada kodrat yang mengajak miskin. Nah itu hati-hati. Itu kalian harus melawannya. Karena tidak ada yang bisa melawan. Itulah yang disebut melawan diri sendiri. Begitu sulit, sama saja melawan dengan takdir Tuhanmu. Nah itulah kesulitan bagi setiap manusia. Kalau kita ditakdirkan dari kalangan rendah, kita harus melawan itu. Maka kita harus berubah. Untuk melawan dari kesalahan atau kemiskinan agar naik derajat, naik ekonomi, harus cari namanya ini loh, tuntunan yang benar ini loh. Kalau belum menemukan ini, masalah itu nanti nggak bisa berkembang, nggak bisa terus. Tambah tua, tambah sengsara, tambah tua, tambah sengsara. Belum waktunya ninggal, sudah ninggal. Kenapa? Belum menemukan kebenaran, jadi disiklus oleh sistem ini. Jadi alam membuat siklus untuk mensiklus dari programnya sendiri. Di dalam jiwa atau ruh yang namanya makom derajat buatan Sang Maha Kodrat, itu memprogram diri kita masing-masing. Maka dari teori ini, guru menerangkan hati-hati kita yang dari kalangan keluarga yang kurang mampu. Di situ ada karakter yang sangat tidak baik. Kita harus betul-betul mampu merubah diri kita. Karena kuncinya di situ problem masalahnya. Nah, untuk merubah kehidupan lebih maju ini harus cari kebenaran dulu. Nah, kalau sudah mendapatkan tuntunan atau konsep ini yang benar dan rasional, ini yang tidak boleh dilupakan. Karena grafik menuju ke atas itu maknanya perjuangan. Karena menuju ke atas itu berat. Makanya banyak hal yang harus dibekali. Para leluhur kita sudah membekali suatu bahasa. Kadang kita lupa. Jerbasuki mawa beyo. Itu bahasa apa toh guru tuh? Maksudnya untuk mencapai sukses menjadi sesuatu hal yang luar biasa. Itu butuh biaya, butuh waktu, butuh tenaga, butuh sesuatu yang dikorbankan. Nah ini kadang juga problem dari pemikiran masyarakat kita ya. Ya permisi, karena dalam keadaan memang keadaan kurang, sehingga ingin merubah hidupnya, tidak berani mengeluarkan pengorbanan yang banyak. Ada lagi juga ingin merubah hidupnya sudah mengeluarkan pengorbanan banyak, yang dipercaya guru atau sosok atau agamanya, itu sesuatu hal yang cerita. Nah itu loh problemnya kemarin di negara kita. Makanya ke depan guru selalu memberi nasihat terutama bagi para pemirsa yang di sana sering menjadi korban. Apapun yang kalian akan lakukan, nomor satu harus rasional dulu ya. Ilmu yang Anda pahami, apa yang diajarkan dari siapapun harus rasional dulu. Atau cocok sama perasaan. Itu ciri-cirinya di situ dulu. Kalau dipikir tidak rasional, dicocokkan dengan perasaan itu kok kelihatan sudah tidak cocok, sudah close, jangan dilakukan. Itu masalah nanti. Itu rumusnya ya untuk hal yang sangat dasar. Tatkala kita sudah menyadari bahwa jerbasuki mawa beyo, menuju kemuliaan itu butuh daya bahasanya. Jadi daya inilah yang dibutuhkan sebagai kekuatan untuk merubah konsep dan merubah secara pribadi. Kita merubah pribadi dengan namanya tuntunan. Karena nilainya ini naik, makanya berat.
Karena ini naik dibutuhkan orang-orang yang berpengalaman atau orang-orang yang ahli dalam bidangnya. Karena di sini menerangkan daya. Daya itu di dunia untuk merubah apapun, makanya disebut juga tenaga. Makanya kadang kita butuh tenaga. Kadang kita sampai lupa hari. Karena ingin merubah kehidupan kita. Kita dibutuhkan pemikiran. Kita dibutuhkan untuk menganalisa ilmu, ajaran, apapun yang kita jalankan. Atau konsep yang kita jalankan itu harus kita pikirkan salah benarnya sebelum kita melakukan. Yang jelas kita butuh waktu. Karena apa? Kita untuk merubah naik di sini tetap tidak bisa kita manusia ingin merubah waktu kita tidak ada untuk ini. Tinggal waktu nanti cari yang akurat atau yang tepat atau cari waktu di momen-momen tertentu yang sudah dibekali ilmunya oleh para leluhur. Satu contoh, carilah waktu yang tepat, hari yang baik, bulan yang baik, tanggal yang baik. Jangan pakai hari naas, hari taliwangke, maksudnya begitu. Nanti ada namanya pacek, jam saat. Nah, maksudnya waktu itu di situ. Nah, di sini dibutuhkan material. Material ini bisa kalian kita sebut ubor rampe, alat, tumpeng, kemenyan, alat-alat yang menunjang. Nah, dari daya yang dihasilkan 4 ini, inilah untuk sebagai alat membuat sarana keilmuanmu ditopang dengan 4 ini. Jadi tenaga, pikiran, waktu, material. Inilah untuk memperkuat namanya konsep yang disebut tuntunan kebenaran ini. Intinya hati-hati kalau belum mendapatkan kebenaran, jangan banyak melakukan hal yang mitos-mitos atau janji-janji. Benar dulu baru dibekali ini. Membekali ini tenaga, pikiran, waktu, material harus mencari kebenaran dulu. Biar tidak terlalu banyak yang dikeluarkan ruang dan waktu dan biaya. Jadi cari benaran dulu. Nah, di dalam kebenaran untuk bisa merubah hidup lebih maju, inilah yang disebut ilmu dan ilmu yang benar. Ilmu yang benar itu pasti ada hukumnya. Nah, ini loh. Dipahami ya para pemirsa. Banyak di Indonesia manusia berbicara tentang ilmu, semua merasa paling benar. Kalau standar ilmu itu harus benar, maka guru memberi standar benar itu harus rasional ya. Kan kembali lagi guru ngomong sering menerangkan, banyak kita masyarakat dijanjikan guru-guru orang-orang ahli agama. Kalian sudah terobsesi karena itu bahasa Arab, kalian dikira itu ilmu. Bukan, itu cerita. Beda ya, cerita dan ilmu tidak sama. Ilmu adalah tuntunan yang nilainya ada kebenaran. Karena kebenaran pasti rasional. Karena kebenaran di sini ada ilmunya, pasti tidak melanggar hukum. Nah, di sini nanti ada hukum akal, ada hukum akli, ada hukum metafisika, ada hukum alam, ada hukum negara. Ini harus selaras loh ya. Makanya banyak masyarakat kita ingin merubah kehidupan rata-rata dari pribumi, terutama ingin merubah ekonomi. Karena meyakini sosok, tidak tahu ilmunya, tidak tahu salah benarnya, ngikut. Itu tidak boleh. Kalian harus tahu ini melanggar norma atau tidak, melanggar waktu atau tidak, melanggar moral atau tidak. Ini harus standar loh ya. Ini guru mengingatkan kembali, khususnya juga para murid ya, juga para pemirsa yang sering terpelosok di tempat-tempat yang membuat kerugian ya. Ilmu harus benar. Benar adalah rasional, bisa ditangkap oleh pikiran dan rasa, harus memenuhi hukum akal, masuk akal, dicocokkan dengan nilai-nilai kemanusiaan, nyimpang atau tidak, dengan hukum metafisika, ruang dan waktunya, disamakan, diselaraskan dengan hukum negara, nyimpang atau tidak ya. Hukum ini maksudnya hukum negara ya, bukan hukum agama yang di negara, beda nanti ya. Yang dimaksud hukum negara adalah hukum yang mengatur tata cara manusia, bukan hukum agama ya. Ini harus dipahami. Nah, tatkala sudah ini kalian dapatkan namanya kebenaran, nilai daya kalian, ada daya pikiran, inilah nanti berubah dengan step by step ke depan. Mau ndak mau pasti berubah. Nasihat guru, siapapun kalau hidupmu sudah mulai berubah dengan cara yang lebih baik,
hati-hati dengan pribadi. Satu contoh begini. Tatkala rezeki mulai mengembang, pekerjaan mulai lancar, sedikit uang mulai ada. Hati-hati dengan pemikiran kita sendiri. Waktu belum punya uang, kita tidak mempunyai pikiran yang macam-macam. Uang baru ngumpul sedikit, ini pikiran sudah mengembang. Kalian harus pandai-pandai meminit ya. Itu kalau di dalam jiwa kita itu tidak kalian kendalikan, karena kita dari gen itu gen yang dibuat miskin. Itu nanti yang mengajak miskin, yang menghantar miskin kita, itu kodrat yang di dalam jiwa kita. Hati-hati nasihat guru ya. Untuk mengurangi itu pakai patokan atau pakem. Sering berbagi dengan teman-teman atau orang-orang yang pengalaman. Jangan berbagi orang yang belum pengalaman, nanti menjadikan kerusakan dalam kehidupan materi dan keluarga. Nah, dari kesekian ya, barangkali yang masih dalam keburukan ekonomi, buruk dalam kesehatan, buruk dalam keluarga, semoga sedikit memahami ini. Semoga para pemirsa di sana, semoga mendapatkan bimbingan atau ilmu-ilmu yang dalam kebenaran. Semoga ditemukan di sana orang-orang yang masih dalam kebenaran. Karena di Indonesia menurut guru sangat kecil dan sangat sedikit jumlah orang yang di sini. Karena konsepnya memang di dunia ini loh. Orang benar atau ilmu benar ini loh, jumlahnya sangat kecil. Persentasenya ini loh. Satu sisi 12, satu sisi 12. Masih tidak mudah menemukan kebenaran ini. Nah, ini yang sering jadi permasalahan di negara Indonesia. Banyak orang sering berdebat. Ini aja kan belum dibuka, belum dipahami orang-orang. Satu contoh, A dan B berebut benar. Maka di sini di kaset yang lain guru sudah mengingatkan, sebelum mendapatkan kebenaran, sebelum menerima kebenaran, ini harus terjawab dulu. Benar iku opo? Benar itu apa? Kalau kesimpulan benar iku opo belum terjawab maknanya, sampai mati kalian atau orang itu tidak pernah mendapatkan kebenaran. Karena yang dimaksud benar itu belum mengerti. Benar itu apa? Kalau ini belum terjawab, sampai mati, manusia itu tidak akan pernah mendapatkan kebenaran. Nah, karena benar itu opo, bahasa Indonesia benar itu apa, sedikit guru masuk di dalam agama sebelah. 10.000 hadis di dalam agama sebelah, satu pun tidak ada yang menerangkan atau yang menyimpulkan benar itu apa. Coba 10.000 kalimat, tidak ada yang menerangkan benar itu apa. Artinya yang membuat hadis itu tidak mengerti benar itu apa. Konyol enggak ya? Padahal manusia yang mengikuti, manusia yang mempercayai kalimat itu, mengasumsikan orang dalam kebenaran. Tulisan yang dibuat diasumsikan bagi pengikutnya itu suatu kebenaran. Tapi ternyata di dalam 10.000 kalimat itu tidak satu pun menerangkan apa yang dimaksud benar. Dan benar itu apa? Di situ tidak diterangkan. Lantas bagaimana kalau di situ satu pun tidak ada yang menerangkan apa yang dimaksud benar? Lantas yang membuat hadis, bisakah dia disebut orang yang benar? No. Lantas bagaimana guru kalau seperti ini? Makanya umat di agama sebelah satu pun belum pernah mendapatkan kebenaran apa yang disebut benar. Maka hidupnya rusak, keluarganya rusak. Sudah ditetapkan ya ahlal kitab wal musyrikin fi nari jahanam. Seluruh manusia yang ahli kitab semua penghuni neraka jahanam. Di dunianya susah, kelak di alam akhiratnya susah. Kenapa? Belum pernah mendapatkan kebenaran. Dia hanya mengasumsikan, berhayal apa yang dilakukan benar menurut otaknya. Yang lebih parah lagi, dari hadis bermuara kepada sumber disebut kitab agama sebelah dari Arab Al-Quran. Kalau tidak percaya, 30 juz, buka, cari apakah benar ada yang menerangkan benar iku opo, benar itu apa. Tolong dicek kalau ada.
Lantas kalau di Al-Quran sendiri tidak ada menerangkan apa yang dimaksud benar, di hadis tidak ada yang mengatakan benar, artinya yang membuat, yang menyebarkan, yang mengikutkan. Adakah di situ kebenaran? Dapatkah mereka kebenaran? No. Lantas yang disebut benar itu apa? Benar itu apa? Nah ini PR, tidak diajarkan guru. Ya, coba yang penting ini. Yang penting dididik para pemirsa, para murid ya. Oh benar itu, ini tidak banyak mendapatkan kebenaran. Paling mudah kalau ingin mendapatkan kebenaran apapun, analisa, dipikir dulu, dirasakan pas atau tidak. Kalau tidak pas jangan dilakukan. Sudah, ini satu nasihat untuk melihat siklus kehidupan kanan dan kiri, baik dan buruk. Semoga mengerti ini, kita dengan perlahan para pemirsa bisa kita akan menganalisa ini orang baik, ini orang buruk, sehingga kita tidak dalam kerugian. Terutama ini diajarkan untuk generasi muda, para putra dan putri kita kelak, biar tidak mudah terjebak dan tertipu atas nama agama-agama yang mengatasnamakan surga dan pahala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.